Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada rel dari Tridentec Silvereye dan Iroli Revange 6000 PG. Ini Tridentec Silvereye 3500. Saya akan mereview keduanya karena harga kedua ini sama, di harga 650.000 saya beli Silvereye ini, dan ini juga 650.000. Ini saya dapat harganya 648.000, saya bikin aja 650.000. Cuma jarak cuma 2.000 ya. Ini pas, kalau saya ini pas 650.000. Kenapa dua brand ini saya beli di harga segitu? Saya rasa dua brand ini sangat rekom sekali untuk beli. Oke, kita langsung aja membandingkan, unboxing sekaligus. Untuk Tridentec ini sudah saya pakai selama 5 tahun lebih. Saya pakai mancing di laut Tridentec ini. Yang ini baru saya beli. Oke, kita buka dulu untuk Tridentecnya. Ini size 3000 tapi 3500, tapi serasa 4000, agak besar ini. Ini sudah saya bongkar di videonya. Oke, kita asingkan dulu. Terus ini waktu saya beli dapat gratis mata pancing dari brand Kapten. Nanti saya bandingkan ini. Saya bandingkan dua brand ini. Kenapa saya banding dua brand ini? Karena harganya sama. Harganya sama di harga 650. Tapi mana yang lebih worth it? Nanti saya akan beri sedikit penjelasan yang mana yang lebih rekom dari antara keduanya. Oke, ini kantong menyanya. Ini untuk Revange ini ada bonus ini, dan roller ini, kampas, ada juga spis, ini busing. Oke, tutup aja. Oke, pinggir dulu. Ya, ini dia dari spool. Dari spool seperti ini, saya akan buka spoolnya. Saya agak pegang ke Tridentec kalau model spoolnya. Karena apa? Nah, ini mungkin saya tidak bongkar semua, tapi saya jelaskan langsung melalui ini aja. Di sini kelihatan nih. Dari spool saya suka modelnya, model Tridentec. Nah, kayak ini sih yang saya suka ini. Nah, di Tridentec ini dia ada bearing besar di sini. Terus dia ada cover untuk bearingnya. Ini jelas berbahan kayak apa ya? Jadi pokoknya tidak corrosi, tidak mudah corrosi ini, karena ini udah 5 tahun lebih saya gunakan di laut, mancing laut, tidak ada corrosi. Ini sangat bagus sekali posisinya. Terus kalau dia muter smooth. Kalau ini kan tidak ada bearingnya di sini. Dia bearingnya di sini besar. Di sini tidak ada bearing. Ini saya agak lebih plus ke model desain yang ini, yang Tridentec-nya. Kalau untuk spoolnya saya rasa ini besar untuk Iroli, karena dia 6000 kan, size 6000. Kalau ini size 7000 nya besar ini. Ini Silvereye ini size 3500 yang paling kecilnya. Ini sudah saya gunakan ini. Jadi model yang ini kalau dibuka, ini ada cover. Yang menggunakan cover kayak gini tuh kayak Lumes versi 3 Daido Quincy kayak gini. Ya seperti ini. Saya suka seperti ini. Karena saya rasa dia belen, putaran spoolnya belen, bearingnya besar di sini, dan itu terasa kokoh itu. Itu yang pertama. Cuma itu. Kalau untuk ringannya, saya rasa ringan ini kena agak tebal memang spoolnya. Kalau ini agak tipis, tapi ini ringan. Untuk mengejar ringan, dia lebih ringan ini. Saya rasa untuk bahan spoolnya sama-sama bagus ini.
Cuma model ini aja saya suka, ada bearing seperti ini dalamnya. Kalau bearing yang di sepul Iroli itu di sini, nah, dia ada dua di sini bearingnya. Rolinya ada dua bearing di sini, supaya di sini pas, di sini ada tempat untuk bearingnya. Masuk dua bearing di sini. Kalau masuk ini, dia juga semut putarannya. Nah, kalau di Tridentec dia juga ada di sini. Nah, jadi dia punya dua bearing, satu besarnya posisinya di atas, satunya di sini. Nah, jadi menurut saya agak plus sedikit lah di Tridentec kalau soal sepulnya. Kalau untuk main shaftnya saya rasa sama, karena ini kan size 3000 kan, ini size 6000, sama 6000 mungkin sama besarnya, dan main shaftnya saya rasa sama, ini kualitasnya sama. Oke. Untuk rotor, nah ini rotor ini kalau untuk Iroli ini masih grafit katanya. Ini masih grafit, yang body itu bagian ini, yang metal itu bagian body yang ini metal, karena bagian tutupnya ini masih grafit. Tapi nggak apa-apa, soalnya grafit ini sangat rigid sekali, keras. Nah, sangat keras sekali. Nah, kalau untuk Tridentec ini dia kayak metal, berbahan metal, apa katanya di sini, nilon gitulah gitu. Bodinya di sini kayak bodinya gitu. Ini sangat kuat sekali nih bodinya, rotornya kuat. Ini sudah terbukti, ini 5 tahun lebih saya gunakan ini untuk Tridentec-nya. Terus masuk ke bagian handle. Kalau handle untuk Iroli itu dia langsung menyatu sini, tidak ada spis-spisnya seperti ini. Kejap saya buka. Untuk Tridentec-nya kan ada ini, nah seperti ini sama. Nah ini kan nyatu nih, tidak ada longgar-longgarnya, tidak ada, sama. Ini sama kualitasnya sama. Nah, ini juga nyatu. Untuk handle-nya nyatu, nyatu. Tapi kalau untuk knop handle ini saya sudah upgrade ke ini, ke aluminium. Dulu bawaannya itu busa Eva. Saya rasa busa Eva itu tidak enak untuk dipegang, kurang gimana ya, kurang nyaman desainnya. Tapi saya ganti nih. Jadi kalau untuk Iroli dia langsung berbahan aluminium kayak gini. Menurut saya ini sangat bagus sekali, dan langsung one piece seperti ini, langsung ini sama desainnya. Untuk kualitasnya saya rasa ini sama aja. Ini agak besar memang, bagi untuk Tridentec-nya 3000 aja udah besar. Tapi ini kan, ini kalau beratnya memang agak berat Tridentec, karena Iroli ini mengejar ringannya gitu, dia mau mengejar. Tapi ini jelas ini sudah kuat, ini keduanya sudah kuat. Nah, ini saya rasa sama aja untuk handle-nya. Bagian body saya rasa sama, karena ini sudah metal, ini juga metal keras, kuat. Nah, tapi di bagian main gearnya, di bagian main gear ini Iroli sudah berbahan brass atau kuningan. Kalau Tridentec ini masih zinc, tapi zincnya bagus. Zincnya bukan zinc yang abal-abal gitu. Ini zinc yang bagus, buatan zinc bagus. Bagian untuk bagian shaftnya itu, bagian shaft di main gear itu tetap menggunakan stainless gitu. Ini juga stainless, tapi bagi ini untuk Iroli dia sudah menggunakan brass main gear. Ini sudah banyak dibuka oleh tuber-tuber lain, jadi saya tidak perlu membukanya. Saya menjelaskan mana yang lebih worth it gitu. Kenapa saya beli dua brand ini di harga 650. Inilah alasannya. Untuk putaran ini semut, kedua-duanya semut. Ini udah 5 tahun lebih semut Tridentec ini. Semut putarannya Pak tuh. Saya putar gini aja semut. Intinya setiap mancing itu, setiap pulang mancing, bersihkan dulu alat-alat pancingnya, relnya, jorannya dengan air hujan. Terus bagian jorannya itu ring-ringnya dipakai sabun sangklet gitu.
pokoknya bersih. Tapi kalau bagian tali jangan, bagian tali spool jangan pakai menggunakan sabun, tapi joran nggak apa-apa menggunakan sabun. Untuk tali ini semuanya simbah pakai air hujan aja udah cukup. Bersihkan pakai hujan, itu penting tuh setiap pulang mancing. Terus kalau udah 1 tahun, saya kan sebelum lebaran dalam bulan puasa ini saya servis, saya buka habis bongkar bersih, saya servis ganti gres baru. Itu nanti start mau mancing lagi, setahun lagi baru saya buka, karena saya tahu kualitas pakai saya itu jangka waktu seperti itu tidak ada air masuk di dalam bodi ini, karena sudah saya kasih grease di bodi ini. Karena cara pakai saya juga tidak langsung saya celup, tidak pernah saya terendam di air laut. Kalau saya terendam air laut, ya udah itu pulang ke rumah langsung bongkar, harus diservis. Oke, jadi kelebihan untuk Iroli Revange ini yaitu bahan gearnya itu sudah berbahan brass gitu, kuningan, dan dia sudah ditopang oleh dua shaft gitu kan, dua shaft ini kayak ini. Nih double slider width. Nah, dia sudah karbon, ya sama-sama karbon, sudah starter, aluminum body. Saya rasa ini ini beras main gear ini. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan, langsung kesimpulan. Bagi teman-teman yang punya dana sekitar 650.000, memang ada brand-brand lain, tapi saya rasa rel Iroli ini salah satu yang sekarang ini, rel Iroli ini salah satu yang rekom lah untuk Anda beli, karena sudah drift gearnya itu sudah berbahan brass dan teknologinya udah modern juga. Ini sudah menyatu kayak gini, sudah one piece gitu. Ini pokoknya ini sudah karbon. Yang jelas ini sangat rekomen lah di harga 650. Ini masuk nih, masuk. Kalau Tridentech juga masuk. Kenapa masuk Tridentech ini? Karena saya sudah menggunakan Tridentech ini 5 tahun, alhamdulillah sampai sekarang masih smooth. Masih smooth saya pakai. Smooth saya pakai. Ini ukuran 3.500, tapi serasa 4.000 nih. Kuat. Ini benangnya masuk 150 meter di Tridentech nih. Oke, tak terlalu ketat. Kalau bunyi klikernya ini suaranya lebih kurang lah. Clicker ini lebih kurang suaranya. Jadi ini videonya agak panjang sedikit karena ini menyangkut bagi teman-teman yang ingin membeli rel. Kalau budgetnya 500.000, ambil aja dua brand ini, cuma nambah 150.000. Saya rasa ini lebih rekom lah dibanding rel yang 400.000 itu, yang 300. Ini lebih rekom lah, tinggal nambah sedikit Anda dapat beli rel yang badak seperti ini gitu, yang kuat, awet, bisa pakai sampai 10 tahun. Saya yakin bisa ini, sampai 10 tahun mau lebih bisa nanti nih kalau saya yang menggunakan. Tapi tak tahulah orang lain kan, soalnya cara menggunakan orang beda-beda gitu ya. Terus kalau budget Anda itu 2 jutaan, nah itu barulah beli yang produk seperti pen DX gitu kan, atau ada lagi yang kayak Banto Severo gitu kan. Tapi kenapa saya beli rel ini kedua nih? Karena rel Iroli ini, dengar-dengar kabar ini spare partnya sudah ada gitu, ada jual. Jadi kalau ada yang rusak, kita mudah mencari spare partnya. Itu penting itu. Jadi kalau beli rel itu sangat penting sekali, carilah rel yang spare partnya itu mudah dicari. Jadi kalau rusak kita bisa perbaiki, kita berganti alatnya. Tapi kalau rel itu tidak ada spare partnya, itu nanti
sulit bagi kita untuk memperbaiki atau mengganti perpaknya. Tak mungkin kan gara-gara satu alat kita buang rel ini gitu, tidak bisa digunakan lagi. Oke. Jadi kalau budget Anda lebih, misalnya punya 10 juta atau apa, itu jelaslah tahta tertinggi rel itu memang ada di Daiwa Saltiga dan Shimano Stella. Itu tahta tertingginya. Kalau pen ada pen apa itu? Pen terq gitulah. Yang warna kuning itu, kuning warna silver itu juga terbaik. Itu rel badak, rel terbaik di kelas merek Shimano dan Daiwa dan pen gitu kan. Jadi kalau budgetnya cuma 500.000, saya rasa nambah dikit ambil aja rel ini. Dan ada juga rel sebelah, cuma rel sebelah itu desainnya memang mantap, desainnya kayak cuma bahan gearnya itu tipis dan masih zinc gitu. Disitulah tidak puasnya, soalnya kalau kita mancing di laut itu minimal ukuran rel itu 4000 ke atas, tapi cairan rel yang benar-benar kuat, komponen dalamnya itu benar-benar bagus, karena air laut itu sangat mudah sekali membuat bahan-bahan rel itu korosi. Jadi kalau bahan rel itu abal-abal ya pasti bisa korosi, bisa cepat rusak relnya. Satu lagi, mancing di laut itu kita tidak tahu takaran ikan itu kecil atau besar. Soalnya pernah kami mancing, tidak bisa, rel itu tidak bisa menahan kekuatan ikan itu. Ikan itu lari terus deraknya terus buka hingga habis tadi. Padahal target yang kita inginkan cuma 10 kilo, tapi mungkin yang memakan umpan kita itu bisa jadi 50 kilo ke atas. Jadi tidak sesuai dengan relnya gitu. Jadi kalau untuk mancing di laut luas dalam, saya rekomendasikan rel itu cari yang 7.000 8.000 gitu. Yang berbahan gearnya itu memang berbahan yang kuat lah, kayak pendek gitu kan. Itu salah satu contoh. Kalau Shimano juga ada Shimano, macam-macam lah, ada Daiwa, tapi yang buatan bagus gitu. Buatan kayak buatan Jepang gitu kan. Ryobi juga ada, Ryobi, Okuma gitu kan. Jadi kalau seandainya dua rel ini kalau untuk main di laut yang dalamnya berapa meter ya, 10 meter sampai 20 masih bisa lah. Tapi kalau yang mendalamnya sampai 80 itu kayaknya rel ini kalau berlawan dengan ikan monster, mungkin kalau Hiroli ini sudah ada nih yang dapat 20 kilo gitu. Saya lihat di video tuh udah dapat 20 kilo masih mampu. Tapi kalau seandainya di kemarin pernah dapat ikan pari sebesar berapa 100 lebih kilo, itu luar biasa. Tapi relnya tidak ini, relnya itu size nya 10.000 dari merek apa tuh, Sherlin gitu, Sherlin. Nah, 10.000 itu teman saya itu dapat, sesuai lah dengan rel kan, rel yang digunakan itu Sherlin 10.000. Memang bahan relnya memang berkualitas gitu ya, dan senar PE nya itu bagus, kuat gitu. Jadi kesimpulannya, belilah rel yang komponennya itu memang bagus lah, untuk layak lah main di laut gitu. Kayak ada kemarin saya pernah beli rel yang 200.000 300.000, memang bisa dipakai di laut, tapi tidak jangka waktu panjang gitu. Walaupun kita rajin merawatnya, tapi tetap tidak bisa jangka waktu yang panjang. Berapa bulan ada aja yang rusak gitu. Jadi saran saya, ini di depan saya ini ada dua brand. Ini rekom nih, karena ini udah 5 tahun lebih sudah terbukti. Saya yakin Hiroli Revange ini juga rekom juga ini. Kalau saya pakai ini bisa mencapai 10 tahun lebih, kalau tidak campak di laut, kalau tidak tenggelam lah gitu ya. Tidak tenggelam, tidak terendam. Kalau menggunakan dengan benar seperti yang saya menggunakan Silverai ini, saya yakin ini juga awet. Oke, cukup video sampai di sini. Ingat, beli rel, utamakan rel itu komponennya. Kedua, spare-nya tersedia gitu. Yang ketiga, sesuai spot. Jadi kalau main di laut dalam, gunakan rel yang 7.000 10.000 ke atas. Tapi kalau main di pinggir-pinggir dangkal,
rel 3000 nggak apa-apa, 3000 gitu. 6000 ini cocok lah main di laut dalam, udah bagus nih. Oke, ini saya sering main di laut, tapi lautnya dalam 20 meter gitu. Strip ikan-ikan yang di bawah 10 kilo gitu kan, 10 kilo bisa lah. Oke, ini videonya sangat lama sekali karena edukasi bagi teman-teman yang beli reel, jangan sampai seperti saya beli reel banyak. Ada satu reel di rumah saya ini banyak reelnya, 2, 3 saya jual, ada yang hancur gara-gara itu, gara-gara beli reel murah. Size-nya besar, memang reel murah tapi cepat rusak gitu kan, cepat korosi. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi korban seperti saya beli reel murah, pakai berapa bulan udah hancur. Memang banyak reel yang murah dijual saat ini, desainnya bagus tapi kualitasnya tidak sebagus desainnya gitu. Oke, cukup video sampai sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like video ini, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan seperti ini. Salam strike.